Sobat Eljon semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Samantha Agnesia, dan tentunya dengan panelis kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Bapak Donny De Keyser, seorang speaker trainer, dan juga Bapak Ronnie Francis, seorang business maximizer. Dan tentunya kembali lagi dengan program Altalk, Empower Life Through Communications. Dan pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat serius nih Bapak-Bapak semua. Kelihatan dari wajah kan berdua ya. Sangat serius. Kalau gitu saya beresin dulu biar lebih seriusan dikit benar ya. sekali. Ya, pada hari ini kita akan membahas topik tentang cinta sejati. Wow, udah kayak Habibie Ainun nih Pak. True love. Dan tentunya seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang-orang yang mendambakan untuk mendapatkan cinta sejati atau true love ya. Namun banyak sekali di beberapa kesempatan orang-orang itu malah sadarnya setelah kehilangan. Jadi banyak orang-orang yang wah kayaknya dia true love aku, tapi udah kehilangan gitu. Benar, cinta yang terlambat gitu ya. Nah, bagaimana sih seseorang dapat mengenali cinta sejati ini sebelum merasa kehilangan terlebih dahulu? Jadi kita akan mengorek tentang ini ya Pak pada hari ini gitu. Nah, tentunya kita juga sudah mempersiapkan nih banyak pertanyaan untuk Pak Donny dan juga Pak Francis. François. Oke. Apa pertanyaannya? Soalnya saya mau bawa bola kristalnya dulu keluar. Ini kita mau ini kali ramalan ya. Saya sih benar bukan ahli meramal, tapi saya ahli melamar. Oh gitu, Aduh. Berani. Tolong diedit. Disensor. Oke, jadi langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nih, mungkin untuk Pak Roni atau mungkin Pak Donny bisa langsung menjawab ya. Ada siapa ya? Mungkin Pak Donny kali ya yang sudah menikah, mungkin sudah. Iya sudah menikah betul. Sudah lumayan lama, sudah ada anak juga. Mesti ya sudah menikah itu Pak Donny. Ini gimana sih menurut Pak Donny untuk mengenal sebuah cinta sejati gitu sebelum kita terlambat taunya gitu? Gimana sih caranya Pak? Saya juga pengen tahu sih. Pertanyaan berat. Serba salah kalau gua jawab. Nanti kalau salah didengerin bini gue. Tapi yang namanya cinta sejati bagi saya percaya dan merasakan itu ada. Of course. Ya, yang pertama, cinta orang tua kepada saya. Ya kan? Itu cinta sejati, ya kan? Ya, di atas itu kan tentu cinta Tuhan kepada umat ya. Itu nggak usah kita bantah gitu, tapi kita tidak bahas itu ya. Cinta orang tua kepada anak-anaknya itu saya rasakan, dan itu kemudian saya alami ketika saya juga punya anak. Ya kan? Dan bayangkan ya ketika ada apa-apa yang terjadi dengan anak kita, misalnya anak kita demam sakit aja, kita rela kok bertukar ya, biar saya aja yang sakit gitu. Ya kan? Itu kan bahasa sederhana bahwa kita cinta pada anak kita. Kita tidak ingin dia merasakan sakit, merasakan penderitaan gitu kan. Nah, jadi menurut saya cinta sejati itu ada dan bisa kita rasakan, bahkan bisa kita ciptakan untuk orang-orang yang memang kita tujukan rasa cinta itu. Begitu. Jadi bukan cuma Habibie Ainun, bukan cuma Romeo and Juliet, ya kan? Atau kisah-kisah lain yang kita bisa saksikan lewat karya sastra atau karya film, ya kan? Kita bisa menciptakan cinta sejati itu. Cuma arti sejatinya itu sejauh mana? Ya nanti biar Bro Roni yang jelaskan. Apakah yang dimaksud cinta sejati itu sehidup semati, ya kan? Atau sehidup saja, ya kan? Kalau saya sih memilih ya sehidup semati, tapi kalau salah satu di antara kita sudah pulang duluan, ya bukan berarti kita harus ikut. Iya benar juga. Hidup terus berlanjut, ya kan? Dan untuk menunjukkan cinta sejati itu, saya harus terus merawat hasil cinta itu, baik dengan anak-anak, ya keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kisah-kisah yang kita dengar selama ini kan, cinta sejati itu kan kadang berujung tragis ya. Bahkan ada yang tidak sampai kepada tujuan cintanya sendiri, dia harus kemudian pindah alam gitu kan, atau bahkan dengan lika-likunya sehingga melahirkan kisah-kisah romantis yang menurut saya nggak romantis amat, karena berakhir dengan
tidak bersama gitu loh. Ya kan tragis kalau menurut Tragis saya. sih, apalagi Romeo and Juliet ya. Iya, jadi kalau saya ubahlah mindsetnya. Saya ubah mindset dan tentang cinta sejati itu seperti apa. Bagi saya cinta sejati itu bisa dirasakan, bisa kita rasakan, bisa kita ciptakan, bisa kita berikan Wow. kepada orang-orang yang memang layak mendapatkan cinta itu. Super sekali. Super sekali. Super. Kalau 2 kali super. Tapi nih ya Pak, kita kan juga perlu tahu ya kalau misalnya untuk memilih pasangan hidup gitu. Kira-kira tanda-tanda seperti apa sih yang mungkin dapat kita lihat dalam memilih cinta sejati kita Oh, gitu? mungkin terjadi Pak gempa Noni? bumi. Oh my God. Bisa terjadi. Petir menyambar gitu. Gimana Pak Roni? Berarti Anda harus mencintai BMKG. Aduh. Iya, benar. Untuk mengenali itu Jadi ya. kita harus bisa membaca cuaca, maka belajarlah ilmu meteorologi dan geofisika. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang namanya cinta sejati ya, jadi kan orang itu banyak yang berpikir begini, bahwa cinta sejati itu adalah cinta yang sampai mati pun dia tetap akan mencintainya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang begini juga, bahwa cinta sejati itu dia taunya kan ketika tadi di awal dibilang dia terlambat Terlambat, taunya. benar. Apakah itu disebut dengan namanya cinta sejati? Ya kan, ketika dia sudah terlambat, dia baru merasa namanya kehilangan. Nah, ketika dibilang nama cinta sejati, berarti dia sudah mulai merasakan sebelum adanya dia menghilang. Maka ketika Seharusnya. dibilang, ketika misalnya orang tersebut pasangan sudah meninggal dan dibilang itu adalah cinta sejati saya, ngapain nangis-nangis? Itu adalah bukan cinta sejati, itu adalah cinta yang terlambat. Nah, jadi Ya itu soal lu ya. Iya, Kenapa iya. Lu lama? terlambat. Iya. Yang ada kenapa lu Kenapa nggak lu menghargai? nggak? Nah, kadang-kadang, nah ini dia juga ya, segala sesuatu yang istilahnya take it for granted, segala sesuatu yang sudah langsung tersedia, orang itu tidak menghargai. Betul nggak? benar, Nah, benar. misalnya contoh ketika kita bernafas setiap hari, apakah kita Udara. menghargai? Thank you kan? Nggak juga kan? Gini. Thank you. Iya, capek kan ngomong gitu. Kita nggak jadi sama sekali buat rekaman atau apapun Iya. juga, cuma buat Capek ngomong kayak gitu thank kan. you ya. Nah, sama seperti karena mendapatkan suatu nama, apalagi namanya perempuan kan. Yes. Perempuan itu berpikir, apalagi terutama di Asia ya. Di Asia itu orang perempuan berpikir bahwa mereka itu adalah yang menerima, ya. Maka mereka itu berusaha bahwa kalau laki-laki istilahnya melakukan sesuatu kepada dia, maka itu adalah sewajarnya, betul nggak? Jadi itu yang dilakukan namanya take it for granted. Jadi istilahnya. Jadi ketika misalnya laki tidak dia nggak pengertian sama gua. Nah, ini adalah suatu pengertian yang keliru. Ketika namanya cinta sejati itu adalah cinta yang bisa saling membagi. Kalau keliru Iya. Rusana ya dong. Iya, apa tuh? Keliru. Oh. Lagu lagi. Aduh, lagu-lagunya agak diadet Agak, ya. Karena saya cukup bingung ya lagunya. Oke, nah lanjut ya. Jadi kalau misalnya seandainya itu adalah saling berbagi, istilah saling membagi juga, artinya kita bukan berlomba-lomba untuk menerima paling banyak, tapi berlomba-lomba memberikan yang paling banyak. I Ya kan? see. Tapi nggak usah sampai lebay juga. Ya udah kalau gitu, kamu tutup telepon duluan. Enggak, Itu anak sampai pagi. pagi gitu mulu ya Pak. Nggak usah lebay kayak begitu ya, please lah ya. Kamu. Gitu aja terus sampai lebaran. Iya, sama ketika pas waktu lagi mau balik pulang duluan. Udah saya nanti gua udah masuk aja dulu. Udah gua mau nunggu Nggak dulu. balik-balik. Nggak balik-balik. Udah pas gitu balik lagi kan. Iya. Langsung pelan-pelan. Pelukan lagi. Nah, jadi kalau itulah yang disebut dengan namanya cinta sejati sebenarnya. Jadi yang saling mau membagi. Tetapi pertanyaannya, cinta sejati itu adalah sesuatu yang bisa dipertahankan. Jadi kalau misalnya dia cuma bilang, wah saya melakukan hal tersebut, kita saling membagi loh, kita sama-sama berbagi kasih loh, ya kan? Misalkan dia memberikan sesuatu, saya juga membagikan sesuatu ya. Misalkan yang si laki-laki sering memberikan hadiah, ya perempuannya juga jangan, wah hadiah gue terima, kalau bisa next time yang berlian ya. Jangan. Aduh, nggak tahu itu malu. iya, nggak tahu malu. Iya, nggak tahu malu. Tapi walaupun berharap dalam Tapi, hati, iya. iya, tapi jangan sampai seperti itu juga kan. Nah, yang perempuan juga kadang-kadang untuk menunjukkan juga bisa memberikan namanya hadiah. Jadi tidak selalu istilahnya yang dari perempuan di Asia harus berusaha menerima Menerima terus. Dan tidak harus barang ya. Iya. Artinya mungkin memberikan perhatian, Iya. atau memberikan apa ya, Iya, memasakkan sesuatu, Iya, ya kan? Iya, kalau mau untung ya, yang si pria kasih berlian, lu kasihlah capcay. Masih lebih untung menang banyak gitu kan. Berarti lakinya ngasih kotak doang. Kotaknya dulu ya. Iya. Isi Nanti dulu isinya nanti. nanti.
Suruh itu lu masakin dong biar ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke namanya cinta sejati, sampai seberapa lama sih ini mau dipertahankan? I see. Kebanyakan orang hidupnya hidup dalam kepura-puraan, betul kan? Benar. Hidup dalam kepura-puraan artinya apa? Ketika kita mau mengejar sesuatu, maka dia akan berupaya bagaimanapun juga terlihat. Balik lagi terlihat ya, supaya si perempuan ini, orang ini kayaknya luar biasa, cinta sejati gua. Nggak akan ada di dalam dunia ini yang seperti itu lagi. Cinta sejati dibilang artinya apa lagi? Artinya satu-satunya. Yes, Ya kan? benar. Nggak ada orang lain lagi yang bisa menggantikannya. Misalkan cinta sejatinya, misalkan dibilang ya, sekarang Samantha lagi pacaran, misalkan sama si Robert, misalkan ya. Yang bilang nanti besoknya yang dibilang gua udah putus, sekarang cinta gua sama si, misalkan sama si siapa ya? Coba ya. Andrew ya. Ini cuma rekayasa nama Rekayasa ya. Rekayasa ya teman-teman semua. Tidak ya, benar. bisa ya. Tapi kalau bilang ini cinta sejati, itu cinta sejati, berarti artinya you belum menemukan cinta sejatinya itu siapa, gitu kan? Nah, namanya cinta sejati adalah perasaan kita tidak berubah apapun yang dilakukannya dia. Ada. Ya? Apa? Pada uang. Pada uang. Nah, cinta itu sejati dia. itu akan diuji oleh uang. Benar. Ya kan, ketika misalkan, nah ini ujian bagi perempuan juga. Ketika kamu menilai misalnya pasanganmu itu punya uang, ya, ketika dia punya bisnis, ketika dia jatuh, apa yang akan kamu lakukan? Aduh. Nah, ada beberapa perempuan yang memilih lebih baik berpisah. Berpisah, benar. Karena katanya kenapa? Mesti ada yang dihidupin, ya kan? Iya. Ada nih yang belakang bontot, gue mesti ngikutin, mesti dikasih makan. Mau makan apa kalau cuma dengan cinta doang aja? Nah, sebenarnya Anda mencari cinta atau mencari uangnya? Uang, benar. Nah, itu yang mesti dipertahankan. Karena memang sih, hidup di dalam zaman sekarang itu hidup harus realistis. Iya. Cintanya Betul tidak kan? cukup. Tidak cukup, Iya. benar. Kita Tidak bisa tidak bayar makan sekolah. cinta. Karena cinta itu tidak ada mata karansinya. Iya. Kan? Cinta itu tidak bisa ditukar di tempat yang tukar mata falas, Falas. ya. Iya. Jadi tetap harus ada uangnya. Uang. Tapi dalam Dengan cinta bisa memotivasi untuk melahirkan materi bisa. Bisa. Karena orang pasti akan lebih produktif ketika dia hidup dengan cinta. Cinta. Betul. Nah, itu harusnya cinta itu adalah saling support. Benar. Ya, jadi saling support. Misalkan, gue pengen yang kayak gini, wah nggak bisa support. Supportnya kayak gimana misalnya? Supportnya itu bukan didorong. Ayo kamu bisa. Jorokin. Iya, misalkan gini, contoh ya, misalnya perempuan kan biasanya kalau pas waktu lagi mau menikah dapat mahar, betul kan? Yes. Nah, maharnya itu misalnya, oke kita jual dulu ya. Ada pernah loh bro, jadi ini saudara ya, ingat. Sekali lagi klarifikasi. Banyak ini saudaranya. saya. Saudara saya punya banyak kisah ya. Jadi ketika pas waktu lagi suaminya itu lagi misalnya kurang ya, akhirnya dia jual seluruh perhiasannya dia. Iya, iya. Iya kan? Bahkan ada yang bilang, gua ganti lu punya, sampai suaminya bilang, gua ganti 2 kali lipat ketika gua berhasil lagi, katanya gitu kan. Nah, seberapa misalnya rela si sang istri untuk bisa memberikan itu. Nah, itu kan ini mahar gua, gitu. Lu cari dong, ini pokoknya gua punya. Kebanyakan orang itu melekat pada ini punya Punya gua, gua. ini Kemelekatan. punya gua, ya kan? Iya. Jadi tidak mau memberikan. Nah, artinya you menikah tidak dengan cinta sejati. Tapi dengan mahar. Iya, tapi menikah dengan maharnya. Berikutnya, apabila terjadi masalah, otomatis dia pasti akan ninggalin kamu. Nah, jadi bagaimana cara menemukannya? Ujilah dia dengan materi. Iya kan? Asik. Karena dengan materi orang itu akan lebih mudah terlihat. Benar. Betul kan? Benar, Apalagi benar. misalnya perempuan dan laki-laki itu sangat mudah terlihat sekali. Terutama perempuan. Misalnya kalau lagi lagi kurang nih, misalnya orang lagi usaha bulan ini lagi kurang, lihatlah perempuannya nawarin nggak, ya udah tenang aja, nanti nggak usah makan di tempat yang mewah lah, kita makan tempat yang biasa aja juga nggak apa-apa. Kalau nggak, makan di rumah aku aja, nanti Masak aku sendiri. masakin, Masak ya kan? sendiri, ya. Nah, berarti artinya dia mempunyai rasa toleransi di situ. Nah, patut dipertanyakan juga, berarti bener nggak ada cinta sejati. Tapi kalau misalnya dia bilang gitu, mana pas ini lagi, ya usaha lagi lah, lu gimana sih? Nyolong ke. Ya kan? Nah, ini yang menjadi masalah. Bahkan ya seringnya orang itu merampok, mencopet, gara-gara apa? Gara-gara Seperti masalah itu. ya. Demi. Ya kan? Demi katanya, pasangan gue bilang itu bahwa harus ada buat dia. Jadi dia memaksakan diri untuk itu semua. Nah, ini makanya ini bahaya, ya kan? Jadi ketika kita berbicara namanya cinta sejati, pastikan ya, ujilah dia dulu. Yes. Ya. Kedua, ya pastikan juga bahwa dia adalah satu-satunya yang tidak tergantikan. Ya. Woi. Dari kitanya juga ya. Kunci Inggris dong ya. Iya. Dikunci. Masalahnya di perempuannya begitu juga nggak? Dia nggak bisa mengharapkan lu pokoknya nggak ada yang lain ya, tapi dia sendiri masih lirik sana, lirik sini, kan masih dalam pertimbangan. Benar. Nah, itu kan sama aja, makanya harus saling. Nah, kunci di dalam cinta sejati adalah salingnya itu dan diuji ya, sekali lagi ya.
Karena bisa jadi kita tidak mendapatkan cinta sejati kita pada cinta pertama. Benar. Iya kan? Cinta sejati kita kebanyakan pada cinta yang kesekian. Yes. Nah, pertanyaannya kalau orang belum pernah pacaran, Gimana? kapan dia Iya, cinta benar. sejatinya? Betul Karena nggak? butuh proses ya, Pak. Iya, butuh Pengenalan. proses. Tapi bisa nggak sih cinta sejatinya dia adalah cinta yang pertamanya dia? Bisa. Bisa. Nah, saya pernah ketemu orang tua teman saya itu, cinta sejatinya adalah cinta pertamanya dia. 8 tahun dia pacaran dan LDR. Dan nikah. Kebetulan dokter profesinya. LDR. Dia Nikah nggak? Nikah, iya. Nikah, akhirnya. punya anak 3 gitu kan ya. Nah, kebetulan salah satu anaknya teman saya kan. Jadi tahu, waduh itu betul-betul memang yang Perjuangan sih laki-lakinya itu ya. yang laki-lakinya betul-betul kelihatan sangat mencintai Cintai. sekali ya, gimana dia cara berbicaranya ya, bagaimana dia men-treat itu pasti akan terlihat apakah dia cinta atau cuma Cuman sekedar main-main. pura-pura. Benar, ya benar, kan? benar. Pura-pura itu kan yang jalannya Pura-pura. Ya, ya. Nah, kayak saya ada mau cerita satu lagi. Kalau Teman misalnya- lagi nih atau saudara nih? Enggak, kalau ini cerita Sendiri. Pengalaman pribadi. Enggak, bukan. enggak. Jadi ada satu cerita namanya Pendekar Harum ya, yang nama Harum? Pendekar Harum. Oh, Harum. Pendekar Bukan Harum. ini dong. Bukan. Nah, Harum satu namanya. pemeran utamanya di situ disebut dengan namanya Culusyang. namanya. Culusyang. Culusyang ini punya banyak sekali perempuan-perempuan. Oh. Wah, banyak yang suka sama dia. Namanya juga Playboy Harum. dong. Nah, ini lihat dulu ya playboy gimana. Dia tahu, perempuan tuh tahu orang itu playboy atau kagak. Tahu kok, dia bad boy atau kagak. Tahu. Tapi kenapa masih mau? Kenapa tuh? Tajir kali. Karena Tajir, batasan ya? enggak tajir. Jadi? Justru ceritanya. Nah, karena batasan cinta dan benci itu hanya setipis kertas. As. Orang yang terlalu benci akan bisa sangat mencintai. Betul. Betul. Nah, Sebaliknya juga orang yang Sangat terlalu mencinta. cinta. Iya, dia akan dengar, mencintai. wah itu luar biasa. Orang yang sangat cinta, ketika dia tersakiti, dia Bisa juga sangat bisa menjadi benci. pembunuh berantai. Benar. Betul. Tapi orang yang sangat membenci, oh, gua nggak akan pernah amit-amit, gua akan mau. Malah sih. Iya, yang akhirnya Nyantol ya. nyantol. Ketulak katanya. Iya, makanya kata Culusya, cinta dan benci itu hanya setipis kertas. Masalahnya kertas. Tisu. mana? Kalau dibilang kertas, masalahnya kertas. kertas yang mana dia pakai? Kertas karbon, kertas Iya, karbon belum itu kan tahu. beda. Iya, nggak tahu ya. Minyak ya. Iya, kertas minyak apalagi. Nah, itu kalau misalnya kita berbicara cinta sejati. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Pak Dodi kan udah jelas, dia harus bilang ya sekarang cinta sejati. Harus dong. Iya. Nah, kalau saya tanya sama Samantha udah ketemu belum cinta sejatinya? Aduh, belum lagi, Pak. Belum. Belum yang mana? Belum teruji Belum. atau gimana nih? Belum ketemu. Belum ketemu. Nah, jadi kalau misalnya sahabat Eljon, kalau misalnya Anda mencari namanya cinta sejati, ya, Anda kalau nggak bisa langsung mencarinya dalam buku kuning, dan Anda juga tidak bisa mencarinya langsung di dalam sosial media ataupun aplikasi, walaupun Yes. itu Dan ada tidak banyak. bisa di-download ya. Nah, itu bisa di-download. Jadi AI dong. harus Anda temui dan harus itu lakukan kopi darat. Kopi Ya, darat. baru bisa merasakan getar-getar cinta. Iya. Kita tanya pakarnya yang bergetar. Aduh. Ya, saya kadang mengernyitkan kening cie. Iya. Jadi bahwa zaman sekarang banyak orang menyatakan cinta hanya dari DM-an. Belum pernah ketemu gitu kan? Yes. Atau mungkin dia merasakan getaran energi itu lewat ini kali ya. Kalau katanya WA sekarang gitu ya. butterfly. Butterfly ya. Itu apa itu maksudnya butterfly? Itu getaran-getaran cinta. Oh, tapi ketika paket datanya habis, wifi mati, getaran iya. itu hilang gitu kan. Nah, saya lebih percaya mungkin ketika cinta itu diaktualisasikan dalam bentuk aksi nyata. Karena kalau hanya kata-kata saja, siapa yang bisa mengukur hatinya orang? Benar. Dalamnya lautan bisa diukur, Wah. dalamnya Dalamnya hati hati. sulit ditebak, ya kan? Aduh. Ya, karena kata-kata ini kan kata orang lidah tak bertulang, ya kan? Kadang kan apa ya kayak lambe turah itu ya, yang manis sekali kata-katanya, tetapi belum tentu perilakunya. Nah, ketika kita sudah merasakan sikap perilaku orang, karena kalau kita tidak ketemu hanya secara daring misalnya, kita kan tidak tahu sikap dia ketika ketemu kita, bagaimana tutur kata dia secara langsung, apakah dia menyilakan kita, membantu kita duduk, membuka Benar. pintu dan sebagainya ya. Yes. Hal-hal sederhana tapi bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar cinta sejati atau tidak. Yes. Itu dia sahabat Eljon semua, tentunya cinta sejati itu perlu effort ya teman-teman semua. Jangan hanya cuma DM-an doang, Ya. chatting doang. Effort itu buat kalau terbang naik pesawat kan? Oh, bukan. Airport. Airport. Oh. Iya. Aduh, ini jokes bapak-bapak. Iya, iya. Bapak ketahuan. Ya itu dia teman
Eljon semuanya. Pokoknya kita harus untuk mengenal cinta sejati kita butuh suatu effort saling antara pria dan juga wanitanya. Jangan hanya satu sisi saja ataupun mungkin hanya dari sosial media saja, karena kita memang butuh mengenal orang tersebut. Oke, jangan kemana-mana sahabat Eljon, kita akan kembali lagi. Kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.